Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang metode pelaksanaan elevator lift. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Sulistia Stuti dan teman saya Rahmat Dwi Cahya serta Yoga Ardian Sumbawa. Sebelumnya, outline materi kali ini meliputi pengertian umum elevator lift, komponen utama elevator lift, serta metode pelaksanaan elevator. Lift atau elevator adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Kemudian, untuk jenis elevator atau lift, secara umum jenis lift dilihat dari pemakaian muatan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, lift penumpang, kedua, lift barang, dan yang ketiga, lift pelayan. Untuk lift penumpang atau passenger elevator berfungsi khusus untuk mengangkut manusia saja. Elevator ini sangat dijaga kehandalan sistem keamanannya. Hal ini dikarenakan menyangkut keselamatan manusia penumpang lift tersebut. Kemudian yang kedua ada lift barang atau freight elevator. Fungsinya hanya untuk mengangkat barang saja. Elevator ini juga tak kalah handalnya dengan elevator penumpang, namun ada sedikit perbedaan dalam hal sistem keamanannya. Kemudian yang ketiga, lift pelayan atau dumbwaiter. Lift pelayan ini biasanya dipasang di perhotelan, fungsinya untuk mengantarkan barang ke kamar-kamar penghuni hotel. Elevator ini juga tak kalah handalnya dengan elevator penumpang. Secara teknis, lift tersebut tidak jauh berbeda secara prinsip. Perbedaan yang nyata pada interior dan perlengkapan operasi dari lift tersebut. Juga pada sistem pengamanan operasi yang dipasang sebagian besar sama. Hanya pada dumbwaiter sistem pengamanan operasi yang disediakan lebih sederhana. Berikutnya adalah komponen utama elevator. Yang pertama yaitu ada ruang mesin. Ruang mesin adalah ruang terpenting di mana di ruangan tersebut terjadinya semua proses pengoperasian elevator berlangsung secara keseluruhan. Di dalam ruang mesin terdapat beberapa alat penggerak elevator. Berikutnya yaitu motor penggerak elevator. Jenis penggerak elevator dibagi menjadi dua, yaitu penggerak hidrolis dan penggerak motor listrik. Dan penggerak motor listrik sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu tarikan langsung dan tarikan gesek. Motor penggerak elevator ini memiliki asupan daya tegangan bolak-balik AC dari PLN yang sangat berperan dalam pelaksanaan kerja elevator. Motor penggerak ini mempunyai kemampuan putar antara 50 putaran per menit sampai dengan 210 putaran per menit dengan kapasitas tegangan motor yang disesuaikan dengan kapasitas angkut. Motor penggerak ini dilengkapi dengan rem magnet yang berfungsi menahan motor ketika kereta telah sampai pada lantai yang dituju. Pergerakan cepat atau lambatnya elevator diatur oleh PLC. Motor penggerak dalam menarik dan menurunkan elevator menggunakan tali baja yang melingkar pada puli mesin. Selanjutnya yaitu jenis penggerak elevator atau lift. Pada umumnya, jenis penggerak lift dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, lift dengan sistem penggerak hidrolis atau hidrolik elevator. Jenis penggerak elevator ini menggunakan sistem hidrolik, di mana elevator atau lift diangkat seperti menggunakan dongkrak. Sistem ini mulai ditinggalkan sejak pertengahan tahun 1800, di mana bangunan sudah semakin tinggi, maka perangkat hidrolik yang diperlukan semakin besar. Yang kedua yaitu drum type elevator, merupakan lift dengan sistem penggerak dengan motor listrik atau traction type elevator yang termasuk dalam kategori jenis tarikan langsung. Cara operasi lift ini sama seperti kren-kren pada proyek konstruksi bangunan dengan menggulung tali baja pada tabung gulung. Pemakaian jenis lift ini pada lift penumpang tidak terlalu populer, seperti pada lift traksi jenis motor puli. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam pemakaian. Oleh karena itu, lift jenis ini hanya dipergunakan untuk lift-lift dengan kapasitas kecil, seperti pada lift perumahan
atau home elevator, dan lift pelayan. Adapun kelemahan dari jenis penggerak tersebut antara lain, yang pertama, kecepatan yang dapat dicapai secara teknis terbatas, yaitu hanya kurang lebih 15 meter per menit. Kedua, kapasitas angkut terbatas, yaitu maksimal 200 kg. Dan yang terakhir adalah penggunaan tenaga listrik yang lebih boros. Jenis penggerak yang ketiga yaitu traction type elevator. Lift jenis ini dapat digolongkan menjadi dua penggolongan, yaitu yang pertama dilihat dari segi mesin penggerak dibagi menjadi dua, yaitu geared elevator dan gearless elevator. Keduanya terdapat perbedaan pada ada atau tidaknya worm gear yang digunakan untuk menurunkan putaran motor ke speed elevator yang diinginkan. Kedua yaitu dilihat dari jenis motor traksi yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lift traksi motor AC dan lift traksi motor DC. Kemudian jenis penggerak elevator yang ketiga ada governor. Governor adalah komponen penggerak utama dalam elevator. Di dalam governor ini terdapat saklar yang berfungsi untuk menonaktifkan semua rangkaian sehingga otomatisasi elevator mati dan tidak berfungsi. Selain saklar juga terdapat pengait rem. Pengait rem ini berfungsi untuk menghentikan kawat seling dan kawat seling ini menarik rem yang ada di kereta elevator. Kemudian yang keempat ada panel. Panel ini adalah tempat kontrol elevator. Secara otomatis panel ini terdapat inverter motor dan program logic control yang berfungsi untuk mengatur geraknya elevator. Yang kelima, ruang luncur. Ruang luncur ini adalah tempat di mana elevator beroperasi berbentuk lorong vertikal. Disinilah elevator menjangkau tiap-tiap lantainya. Di dalam ruang luncur ini terdapat beberapa komponen utama yang tak kalah pentingnya dibandingkan dalam ruang mesin. Yang keenam, kereta atau sangkar. Elevator beroperasi pada ruang luncur dan menapak pada rel di kedua sisinya. Pada sisi kanan dan kiri terdapat pemandu rel atau sliding gate yang berfungsi memandu atau menapaki rel. Selain pemandu rel atau sliding gate, juga terdapat karet peredam yang berfungsi untuk mengurangi kejutan ketika elevator berhenti maupun mulai start. Selain itu pula terdapat pendeteksi beban yang terdapat di bawah kereta elevator. Pada pintu kereta elevator juga terdapat sensor gerak atau safety ray dan sensor sentuh atau safety shoe yang terpasang pada pintu kereta dan berfungsi supaya untuk penumpang elevator tidak terjepit pintu elevator. Di dalam kereta elevator juga terdapat tombol-tombol pemesanan lantai atau floor button yang akan dituju oleh pengguna elevator. Kereta elevator memiliki pintu otomatis yang digerakkan oleh motor stepper yang bekerja berdasarkan sinyal digital asalnya dari sensor kedekatan atau proximity, berfungsi menentukan level atau tidak lantainya. Setelah lantai dinyatakan level atau rata, maka motor stepper akan membuka pintu secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah lobby lift. Lobby lift adalah ruang bebas yang terletak di depan pintu hall lift. Di dalam lobby lift ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada tombol lift atau hall button, adalah tombol pemanggil kereta di hall. Kemudian ada saklar parkir atau parking switch yang terletak di lobi utama di dekat tombol lantai, berfungsi mematikan dan menjalankan lift. Kemudian ada saklar kebakaran yang terletak di lobi utama di sisi atas hall button, berfungsi untuk mengaktifkan fungsi fireman control atau fireman operation. Kemudian ada petunjuk posisi kereta atau hall indicator, terletak di transom masing-masing lift, berfungsi untuk mengetahui posisi masing-masing kereta. Berikutnya yaitu konstruksi tali baja tarik. Tali baja tarik khususnya untuk lift harus dibuat dari kawat baja yang cukup kuat, tetapi cukup lemas tahan tekukan di mana tali tersebut bergerak bolak-balik melalui roda batas patah elemen kawat. Kemudian dari segi arah pilihan,
Tali dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama regular lay, jika arah pilihan kawat berlawanan dengan arah lilitan dan strain. Yang kedua adalah long lay, jika arah pilihan kawat searah dengan lilitan dan strain. Keuntungan dari long lay ialah kemuluran tali lebih kecil, yaitu 0,1% dibandingkan dengan regular lay, yaitu sebesar 0,5%. Tekanan pada alur puli lebih kecil sehingga lebih awet dan lebih luas. Long lay dipakai untuk instalasi lift berkecepatan tinggi, yaitu di atas 300 meter per menit, dengan jarak lintasannya di atas 200 meter. Long lay juga lebih tahan terhadap fatigue atau kelelahan, tetapi batas patah lebih kecil, kira-kira 10% dibandingkan dengan regular lay. Komponen berikutnya yaitu tali baja kompensasi. Tali baja kompensasi dipasang sebagai pengimbang berat tali baja tarik, terutama pada instalasi lift dengan tinggi lintasan lebih dari 35 meter dan lift dengan berkecepatan 210 meter per menit ke atas. Lift dengan lintasan rendah sampai 35 meter dan berkecepatan di bawah 210 meter per menit menggunakan rantai gelang sebagai pengimbang berat tali baja tarik. Salah satu manfaat penggunaan kompensasi tali baja ialah menjaga hubungan traksi antara T1 dengan T2 agar selalu konstan sepanjang lintasan. Lonjakan kereta dapat terjadi saat bobot imbang membentur peredam di lift. Oleh karena itu, overhead harus diperhitungkan tingginya untuk cukup menampung tinggi ruang amannya. Setelah terjadi lonjakan, kereta akan jatuh kembali ke posisi menggantung dengan menimbulkan tegangan dinamis pada tali baja tarik sesaat setelah lonjakan. Kejutan semacam itu juga dapat terjadi saat pesawat pengaman bekerja, yaitu pada saat kereta meluncur overspeed ke bawah tiba-tiba dihentikan, sehingga bobot imbang melonjak ke atas sesaat dan kembali ke kedudukannya menggantung dengan menimbulkan tegangan dinamis pada tali baja tarik. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan pekerjaan, pengadaan, dan pemasangan unit lift. Metode ini terdapat 5 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Pelaksanaan persiapan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift meliputi klasifikasi final spesifikasi teknis unit lift, kemudian membuat subdrawing untuk disetujui oleh pihak terkait sebagai gambar pelaksanaan, lalu membuat schedule pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir monitoring lapangan. Kemudian langkah yang kedua yaitu pabrikasi. Pelaksanaan pekerjaan pabrikasi dapat dilaksanakan setelah final specification teknis dan subdrawing disetujui bersama. Kemudian langkah yang ketiga yaitu shipment. Pengiriman dilaksanakan setelah seluruh kelengkapan unit lift selesai diproduksi. Kemudian lift tersebut akan dikirimkan ke lokasi proyek. Selanjutnya yang keempat yaitu unit on-site. Pengiriman unit ini dilakukan menggunakan truk kontainer. Untuk kelancaran pekerjaan tersebut, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pihak MK, antara lain pengadaan lokasi penempatan unit on-site, lalu pengadaan jalan masuk ke lokasi penempatan untuk akses truk kontainer dan forklift. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu pekerjaan pemasangan unit lift. Pekerjaan pemasangan lift dapat dimulai setelah houseway lift termasuk ruang mesin telah selesai pengerjaannya, kemudian unit lift, dan sudah masuk ke lokasi proyek. Kemudian ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan houseway lift, antara lain 1. Ukuran bersih houseway lift dan ketegak lurusannya. Yang kedua, kedalaman dari bed lift. Ketiga, tempat dudukan beam mesin lift atau dudukan traction force. 4. Hoisting hook untuk pengangkatan mesin lift. 5. Ketinggian overhead dan ruangan mesin lift. 6. Ring balok untuk pemasangan bracket main dan CVT rail lift. Yang ketujuh, tinggi dan lebar bersih kolom atau balok praktis untuk pemegang jam atau kusen pintu lift pada setiap lantai. Yang kedelapan, lubang sparring untuk hall button indikator dan fireman switch.
Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan pemasangan lift. Pertama, pemasangan perancah, yaitu memasang perancah guna pemasangan komponen lift yang akan dipasang di area hoiseway lift dan dapat dilaksanakan setelah seluruh hoiseway lift selesai dikerjakan. Berikut merupakan gambar sistem perancah yang digunakan. Yang kedua yaitu plumb atau centering, merupakan pelaksanaan pekerjaan untuk menentukan as pintu seluruh lantai dan maju mundurnya posisi lift serta titik as seluruh pemasangan komponen lift yang akan dipasang di dalam hoiseway lift. Yang ketiga, pemasangan bracket main dan CYT rail, merupakan pemasangan bracket pengikat atau kedudukan rel yang terdiri dari dua bagian pekerjaan. Pertama, pemasangan Dyna bolt untuk mengikat bracket bila ring balok dibuat dari bahan beton. Kedua, pengelasan bracket dudukan rel terhadap bracket yang telah dipasang pada ring balok pada setiap jarak 2,5 meter, dan apabila ring balok terbuat dari baja, maka langsung dilas ke ring balok baja tersebut. Kemudian untuk metode pelaksanaan pekerjaan lift berikutnya yaitu pemasangan main dan civil rail, adalah penyusunan rel peluncur car lift dan beban atau counterweight mulai dari bawah yang kemudian dilakukan pengecekan untuk mencari ketegakan rel tersebut satu persatu dengan acuan kawat plumb yang telah dipersiapkan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dari quality control, yaitu pengecekan oleh tim quality control dari kantor pusat mengenai pemasangan rel dengan menggunakan form-form data dari kantor pusat. Berikutnya yaitu pengangkatan mesin panel control lift, yaitu adalah pemindahan mesin lift dari lantai penempatan sementara ke ruang mesin lift dengan menggunakan alat pengangkat chain block melalui lubang hoiseway lift. Bisa juga diangkat dengan menggunakan bantuan alat tower crane. Berikutnya yaitu pemasangan seal, jam, dan header, adalah pemasangan komponen lift di daerah pintu lift. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan setelah as pintu lift ditentukan dan garis pinjam finishing lantai atau elevasi tersedia di daerah sekitar pintu lift. Dan berikutnya yaitu setting mesin, adalah proses pengesetan mesin lift dan panel lift di ruang mesin dengan melakukan pengelotan as pulley mesin terhadap as car lift dan as counterweight. Berikutnya ada assembling sangkar, adalah pelaksanaan perakitan car lift, biasanya dilaksanakan di lantai dasar. Kemudian ada roping, adalah pelaksanaan pemasangan wire rope atau sailing yang menghubungkan antara car dan counterweight. Tahapan pekerjaan pemasangan lift yang ke-11 yaitu pemasangan door and setting, yaitu pemasangan pintu pada setiap lantai dan dilaksanakan mulai dari lantai atas. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan setelah penutupan celah di daerah sekitar pintu, seal, jam, and pocket lift selesai dikerjakan. Kemudian yang ke-12 adalah wiring dan koneksi kabel, yaitu pelaksanaan penyambungan kabel-kabel lift yang akan dipasang di daerah houseway, lift, and car lift, serta ruang mesin dan penurunan kabel-kabel tail core, serta pembuatan jalur kabel atau tray di ruang mesin untuk koneksi dari panel ke mesin. Yang ke-13 yaitu slow speed test, yaitu pelaksanaan pengetesan untuk menjalankan lift secara manual dan diteruskan dengan setting mekanik yang diperlukan terutama daerah pintu dengan melakukan terlebih dahulu pembongkaran stagger bambu. Yang ke-14 high speed test. High speed test yaitu pelaksanaan pengetesan fungsi seluruh sistem operasional lift secara otomatis. Yang ke-15 reksa uji, merupakan proses pengajuan dan pemeriksaan kelayakan lift oleh pihak Depthnaker sebelum lift dioperasikan. Kemudian yang ke-16 ada ST1, proses penyerahan unit pertama ke pihak kedua sebagai syarat bahwa unit telah terpasang dengan baik. Dan yang terakhir, ke-17 yaitu free maintenance,
merupakan servis rutin unit sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Berikutnya yaitu metode pekerjaan pengangkatan mesin dan panel. Pekerjaan pengangkatan mesin dan panel dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu pengangkatan dengan menggunakan tower crane. Mesin dan panel dapat langsung diangkat ke ruang mesin dengan menggunakan tower crane secara bertahap dari luar gedung, di mana berat mesin adalah 2 ton, sehingga perlu diperhatikan pula mengenai safety atau letak tali tower crane. Berikutnya yaitu pengangkatan dengan menggunakan chain block 20 ton. Metode ini akan dipakai seandainya pada saat pengangkatan tower crane telah dibongkar atau tower crane tidak dapat mengangkat atau bisa dikatakan overload. Dalam hal ini, mesin harus terlebih dahulu didekatkan dengan lubang hoseway yang akan dilalui menuju ruang mesin. Sebelumnya dilakukan persiapan terlebih dahulu, seperti pemasangan chain block dan rantai untuk mengangkat mesin dan panel tersebut, serta hook atau balok kolom di atap ruang mesin sebagai tempat mengantungkan chain block tersebut. Setelah segala persiapan selesai dilakukan, maka akan dilakukan pengikatan rantai ke mesin atau panel, dan setelah dilakukan pengecekan semua safety, maka mesin atau panel dapat dilakukan pengangkatan. Selama perjalanan ke atas akan dilakukan pengawalan mesin agar rantai tidak terbelit atau mesin menabrak bibir lantai dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu metode pre-commissioning test. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilaksanakan commissioning test yaitu pertama, sub panel daya plus grounding tersedia di dalam ruang mesin lift. Kedua, tegangan yang dibutuhkan adalah 380 volt AC dengan daya sesuai kebutuhan. Ketiga, sistem penerangan dan pendingin ruangan mesin lift sudah terpasang. Keempat, kebersihan ruang lift. Kelima, kebersihan hoistway lift. Dan yang terakhir adalah pintu lift pada setiap lantai sudah terpasang. Kemudian, metode commissioning test. Testing commissioning bisa dilakukan setelah persiapan tes terpenuhi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merger cover control. 2. Merger terminal RST dan PW pada kontrol panel. 3. MCCB pada sub panel di-on-kan. 4. Cek tegangan RST. 5. MCCB pada kontrol panel lift di-on-kan. 6. Cek tegangan komponen power supply. 7. Nyalakan lampu pada sangkar lift. 8. Fungsikan interphone. 9. Program slow speed. 10. Fungsikan governor safety. 11. Fungsikan final limit up and down. 12. Balance sangkar lift. 13. Setting pintu pada seluruh lantai. 14. Program tes high speed. Dan yang terakhir adalah setting level. Metode pre-commissioning merupakan aktivitas untuk mengecek fungsi dari tiap-tiap elemen dalam sebuah sistem. Sedangkan untuk metode commissioning test merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan sebuah sistem sehingga proses bisa berjalan dengan baik dan dapat mencapai operasi normal sesuai dengan kondisi desain. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.